Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar kalian? Apakah baik atau gimana? Alhamdulillah sih kabar saya Alhamdulillah baik. Oke, kemarin kan minggu kemarin kan kita sudah menentukan dan menyepakati beberapa hal gitu ya. Jadi sekarang kita langsung mulai aja buat kalian bisa menceritakan permasalahan kalian masing-masing gitu. Bisa secara singkat terlebih dahulu gitu. Silakan dari Mbak Nazira dulu. Jadi saya itu sih Bu, punya permasalahan suka menunda belajar. Soalnya kan tugasnya banyak ya Bu. Nah, saya itu bingung yang paling yang harus saya kerjakan yang harus saya kerjakan yang mana dulu itu saya bingung gitu. Oke, karena kebanyakan tugas gitu ya jadinya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Lia? Kalau dari saya sih itu sih Bu ya, saya tuh sering kayak menunda-nunda tugas saya, dikarenakan saya tuh orangnya gampang ke distract sama suatu hal gitu, apapun itu tuh kayak ke distract gitu, jadi lebih mentingin yang lain daripada tugasnya. Kalau Mbak Lia ini kayak mudah ke distract gitu, jadi kayak lupa buat ngerjain tugasnya. Iya. Gitu. Kalau dari Mbak Tavita gimana? Kalau saya sih lebih ke mudah ke distraksi Bu, jadi saat udah ngerjain tugas nih tiba-tiba ada notifikasi muncul ya saya langsung ngambil HP, jadi langsung langsung main HP, tapi habis itu ngerjain lagi tugasnya gitu. Kayaknya Mbak Tavita punya pacar ya gitu. Makanya langsung Iya, dibales gitu. Waduh, kok tahu? biasanya VC Bu. Waduh. Kalau dari Mbak Lofi gimana? Mungkin sama kayak Mbak Tabita, ada tugas terus mau ngerjain tugas tapi lebih pentingin HP-nya. Tapi kalau Mbak Tabita kan kembali ke tugas, tapi saya tuh mager Bu, mau membuka tugas lagi tuh kayak ngerjain tuh halah ya wes rebahan aja besok lagi gitu. Oke, jadi kayak lebih milih main HP. Iya. Gitu ya. Oke, kalian kan sudah cerita nih secara singkat nih. Kira-kira masalah siapa sih yang menurut kalian itu paling urgent untuk dibahas terlebih dahulu gitu? Mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Kalau dari saya sih mungkin permasalahannya Mbak Lofi, soalnya kan Mbak Lofi kan kurang lebih sama kayak kami semua di sini teman-teman. Cuma Mbak Lofi ini kan sampai tidak mengerjakan tugasnya lagi gitu ya. Mungkin dari permasalahannya Mbak Lofi dulu gitu. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau saya sih sama sih Bu, mungkin permasalahannya Mbak Lofi dulu, soalnya ya mungkin sama seperti punya permasalahan saya, cuma Mbak Lofi yang lebih tidak ngerjain lagi gitu Bu, jadi lebih urgent. Oke, kalau dari Mbak Tavita juga memilih permasalahannya Mbak Lofi gitu. Kalau dari saya sih Mbak Lofi juga sih Bu, soalnya sampai nggak dikerjain lagi gitu loh tugasnya, itu kan nanti bisa berpengaruh ke nilainya juga gitu. Nah, di sini Mbak Nazira, Mbak Lia, Mbak Tabita kan memilih permasalahannya Mbak Lofi nih. Kira-kira kalau masalahnya Mbak Lofi yang dibahas dulu, apakah Mbak Lofi bersedia atau mungkin menunjuk yang lain gitu? Mungkin bersedia sih Bu, karena dari teman-teman masalah saya yang paling urgent banget. Oke, jadi Mbak Lofi bersedia untuk dibahas ya Mas? Iya. Terus mulai. Oh iya, cerita ya. Oke, sekarang Mbak Lofi bisa ceritakan lebih detail nih permasalahannya kepada kami. Jadi saya itu kan ada tugas ya Bu ya. Terus
mungkin deadline itu masih 3 harian lagi, tapi saya tuh sudah buka Bu tugasnya. Nah, menurut saya itu sulit. Terus ketika saya mau kerjakan tugas itu kayak mikir, loh ini sulit gitu loh. Terus mau tanya teman, tapi mau tak kerjakan sendiri gitu loh uangnya. Tapi terus ada notif dari HP. Jadi saya itu kayak ya wes gitu, besok lagi gitu, mungkin besok bisa tanya ke temen gitu Bu. Oke, jadi karena tugasnya susah gitu ya, Iya. jadinya Mbak Lofi itu lebih milih main HP daripada Iya. ngerjain. Iya. Nah, apakah Mbak Lofi ini tetap ngerjain langsung setelah tanya teman atau gimana? Iya Bu, langsung ngerjain setelah tanya temen, misal tugas yang kemarin tuh bagaimana, terus dapat tips sedikit dari temen, itu langsung saya kerjain. Tapi apakah biasanya itu ngerjainnya mepet deadline atau gimana? Iya, biasanya mepet deadline sih Bu, karena kan ada mood dan nggak moodnya gitu loh Bu. Jadi lihat mood saya gitu. Permasalahan yang dialami Mbak Lofi ini sejak kapan sih? Mungkin dari awal kuliah atau baru-baru ini? Mungkin baru-baru ini aja sih Bu. Semester 6 ini? Iya, semester 6 ini. Oke. Nah, Mbak Lofi tadi kan udah cerita nih kalau Mbak Lofi itu kalau dapat tugas yang susah gitu ternyata malah lebih milih main HP gitu. Nah, kalau dari teman-teman nih mungkin ada pengalaman yang sama atau masalahnya sama gitu. Dari saya dulu ya Bu ya. Mungkin kalau dari saya tuh saya pernah mengalami permasalahan yang hampir sama kayak punyanya Mbak Lofi. Cuma saya tuh lebih ke ini sih Bu ya. Kan ada kayak tugas yang sulit nih misal. Tapi di sisi lain tuh tugasnya kayak ada dua nih Bu. Ada yang sulit ada enggak. Tapi itu saya tuh lebih duluin kayak tugas yang lebih gampang dulu. Terus kalau nggak gitu soal-soal yang lebih gampang dulu gitu loh. Nggak sampai kayak menunda tugasnya gitu. Cuma aku pilih yang lebih gampang dulu, saya kerjain duluan, nanti yang susah nyusul gitu. Ya, Mbak Lia ini mengalami masalah tersebut itu sejak kapan? Kurang lebih dari pas waktu masuk kuliah sih Bu, gitu. Oke. Sampai sekarang. Jadi Mbak Lia itu kalau dapat tugas yang susah itu milih dikerjain dulu, Iya. yang mudah-mudah dulu. Iya. Gitu ya. Dan itu sudah terjadi sejak awal kuliah sampai Iya. sekarang gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang sama gitu. Kalau tadi Mbak Lofi kan kedikter sama HP terus akhirnya nggak dikerjain lagi gitu ya Bu. Maksud mungkin Mbak Lofi buka HP itu biar moodnya naik. Nah kalau saya kadang juga gitu sih Bu. Kalau ngerjain tugas ya terus kayak nggak mood, saya buka HP. Tapi kayak scroll TikTok gitu, apa Twitter gitu. Tapi habis itu ngerjain lagi sih. Jadi laptopnya tuh emang sengaja nggak saya matiin gitu. Nah itu sudah terjadi sejak kapan Mbak Nazira? Sejak semester 3 sih Bu. 3 sampai semester ini kan tugasnya kan makin banyak gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Tabita nih mungkin ada yang sama atau gimana? Sama sih Bu, jadi ya karena kedistract sama HP, jadi ya saya tinggalin itu apa tugasnya, terus saya lebih mentingin main HP. Jadi ya saya nganggap, jadi pas ngerjain balik itu ya udah nggak mood lagi. Itu
sudah terjadi sejak kapan nih Mbak Tabita? Udah dari semester 5 sih Bu. Jadi peralihan yang lebih sulit-sulitnya semester sulitnya Sampai sekarang gitu ya. ya. Oke, kita kembali lagi nih ke Mbak Lofi. Nah, terkait permasalahannya Mbak Lofi yang sudah Mbak Lofi ceritakan ini tadi, biasanya saat situasi itu terjadi, perilaku apa sih yang dimunculkan Mbak Lofi? Saya sih biasanya keluar sih Bu, kayak ngopi nongkrong gitu. Kan tadi kan saya kan nunda tugas ya karena males. Iya. Lah kan kalau tugasnya sulit itu saya bikin nggak mood gitu loh Bu. Jadi saya mending mending keluar gitu. Oke, jadi saat situasi permasalahannya Mbak Lofi ini muncul, Mbak Lofi lebih milih keluar gitu. Iya. Oke, kalau dari teman-teman nih, ya silakan. Oke. Kalau dari saya sih, saya lebih itu sih Bu, lebih mending scroll TikTok sambil rebahan. Jadi Mbak Tabita lebih milih main HP. Iya, main HP Bu. Kalau dari Mbak Lia? Mungkin kalau dari saya itu sih Bu, saya juga hampir sama kayak Tabita, lebih milih kayak malah pegang HP gitu loh Bu, sampai lupa waktu juga, akhirnya nggak ngerjain tugas, kayak scroll terus lihat YouTube gitu. Oke, berarti sama aja ya, jadi kayak ke distract sama HP-nya. Iya. Kalau dari Mbak Nazira nih, Sama sih Bu, sama kayak teman-teman gini, jadinya akhirnya kalau males gitu akhirnya lebih milih buat buka HP gitu atau nonton di YouTube, nonton film gitu. oke berarti di sini kalian saat situasi tersebut muncul, jadi perilakunya kalian itu ya kurang lebih hampir sama lah, kayak ke distract sama HP-nya gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke Mbak Lofi. Nah, tadi kan Mbak Lofi bilangnya sudah semester 6 ya tadi, awal-awal sampai sekarang gitu ya. Nah, Mbak Lofi ini biasanya kalau belajar itu lebih suka dengan cara yang bagaimana gitu, atau mungkin dengan suasana yang seperti apa gitu? Kadang sepi di kamar maksudnya Bu, itu saya tetap muter lagu YouTube sama ditemenin lagu gitu. Kadang nggak pakai lagu, tergantung sih Bu, tergantung keadaannya juga. Oke, jadi Mbak Lofi ini belajarnya itu lebih suka kalau pas sepi atau enggak Iya. pakai lagu gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman nih, kalau kalian belajar itu sukanya dengan cara yang bagaimana dan suasana yang seperti apa sih? Ya. Kalau dari saya sih sukanya kok belajar tuh suasananya tenang sih Bu, tenang sama nyaman. Oke. Nah, kalau dari Mbak Lia atau mungkin dari Mbak Nazira ini seperti apa? Kalau dari saya tuh ya Bu ya, mungkin kalau dari saya tuh sukanya tempat yang kayak hening gitu loh Bu, sepi, terus nggak ada kayak suara rame gitu, itu sih Kak. Mungkin kalau sedikit bosan saya sambil nyalain kayak musik, dengerin musik gitu. Berarti kurang lebih sama lah kayak Iya. Mbak Tabita gitu ya. Kalau dari Mbak Nazira, Kalau saya sih suka rame ya Bu, tapi kalau rame orang gini nggak suka sebenarnya. Rame lagu maksudnya, musik gitu. Jadi biar kayak membangun mood gitu sih. berarti lebih suka kalau sambil dengerin musik. Iya. Gitu. Nah, tadi kan Mbak Lofi bilang kalau
eh, saat belajar itu lebih suka saat sepi gitu, terus juga sambil dengerin musik gitu kan. Nah, kalau Mbak Lofi saat belajar itu nggak sukanya situasi yang seperti apa sih? Kadang rumah saya itu rame Bu, jadi saya memilih ngerjain tugas di luar sama teman saya yang juga kuliah tapi kita beda universitas. Jadi di situ sama-sama ngerjakan gitu, tapi ya sama-sama ngerjakan, kalau sudah ya berarti sudah, terus pulang gitu Bu. Oke, berarti Mbak Lofi ini kalau belajar itu nggak suka kalau situasinya lagi rame Iya. gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman nih, biasanya kalau lagi belajar itu misal ada yang rame atau gimana itu, apakah kalian jadi nggak suka belajar gitu? Apakah sama kayak Mbak Lofi tadi? Ya, kalau menurut saya juga hampir sama sih Bu. Saya tuh tipe orang yang kalau misal belajar lagi ngerjain tugas atau belajar nih, kalau misalnya lagi rame itu ya terganggu gitu loh Bu. Kan kayak jadi kurang fokus. Oke, berarti kurang lebih sama Iya. ya kayak Mbak Lofi. Kalau dari Mbak Tabita? Nah, kalau dari kok saya sendiri sama sih Bu, seperti Mbak Lofi sama Mbak Lia. Jadi nggak suka belajar itu dalam suasana yang rame, banyak orang gitu Bu. Oke, ya hampir sama Ya, juga. sama. Kalau dari Mbak Nazira? Hampir sama sih Bu. Apalagi kalau lagi belajar ya, lagi ngerjain tugas terus di sebelah ada orang ngomong, biasanya tuh omongannya saya ketik gitu. Kayak distract Iya, ya. iya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Lofi ya. Permasalahan yang Mbak Lofi alami ini, apakah orang tua atau temannya Mbak Lofi ini sudah tahu yang Mbak Lofi alami? Kalau teman sih mungkin saya cerita sih Bu, tapi ceritanya nggak semua teman-teman yang umum, kayak cerita teman yang dekat aja. Terus kalau orang tua saya tidak tahu. Oke, berarti Mbak Lofi cuma cerita ke teman-teman aja Iya. gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman gimana? Apakah kalian juga sama cuma cerita ke temannya atau cerita ke keluarganya gitu? Terus Mungkin kalau dari saya nih Bu ya, saya tuh nggak cerita ke siapa-siapa Bu. Dari teman sama dari keluarga itu saya nggak cerita tentang permasalahan saya ini. oke. Kalau dari Mbak Nazira gimana? Biasanya kalau masalah kayak gini sih saya nggak cerita ke siapa-siapa ya Bu, jadi saya hadapi sendiri gitu. Berarti hampir sama ya kayak Mbak Dina. Kalau dari Mbak Tabita? Kalau saya sih gak cerita ke orang tua ya, karena orang tua juga jauh Bu. Terus teman juga nggak saya ceritain. Berarti cuma Mbak Lofi aja nih yang biasanya cerita ke teman-temannya gitu. Jadi permasalahannya Mbak Lofi di sini itu, Mbak Lofi merasa apa ya, kayak males ngerjain tugas kalau tugasnya itu lagi susah gitu ya. Terus jadi Mbak Lofi lebih milih main HP gitu Iya. kan. Oke. Nah, dari permasalahan yang Mbak Lofi alami ini, tujuan apa sih yang ingin Mbak Lofi capai gitu? Tujuannya biar saya tahu memprioritaskan antara HP sama tugasnya sih Bu, biar tertata gitu. Biar tahu mana yang lebih penting Iya. gitu ya. Nah, Mbak Lofi kan tadi sudah menyebutkan tujuannya nih. Nah, kalau dari teman-teman nih pasti kan juga punya tujuannya masing-masing gitu. Kalau dari
kalian, tujuan kalian itu seperti apa? Kalau dari saya sih hampir sama kayak Mbak Lofi ya Bu, pengennya itu tahu nih mana yang lebih, yang harusnya dikerjakan yang dulu itu yang mana gitu, biar nggak keteteran gitu, terus akhirnya malah main HP nggak jadi ngerjain tugas gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Tabita gimana? Sama sih seperti teman-teman Bu, jadi saya maunya ya nyusun prioritas, jadi mana yang paling urgent dulu, terus ya saya urutin, ya kerjain dulu yang paling urgent dulu gitu Bu. Oke. Kalau dari Pak Lia? Enggak, dari saya kurang lebih juga sama kayak teman-teman semua. Jadi kayak supaya jadwalnya lebih tertata gitu loh Bu. Jadi tahu yang penting mana Iya. didahulukan daripada yang teman-teman tadi. Nah, di sini tujuan kalian kan ya mirip-mirip gitulah, hampir sama gitu. Nah, tujuannya Mbak Lofi tadi juga ingin lebih tahu mana yang lebih penting gitu dari HP ataupun tugas gitu. Nah, di sini saya punya teknik, yaitu namanya teknik self management. Nah, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah tahu? Belum tahu Bu. Tahu sih Bu. Nah, jadi teknik self management di sini itu nanti membantu menyelesaikan permasalahan kalian masing-masing gitu. Jadi ini nanti saya bagikan ke kalian satu-satu. Nanti kalian bisa mengisi tujuan utamanya dari masalah kalian ini tadi apa yang sudah kalian sebutkan. Nah, terus tulis juga tujuan jangka pendeknya ini apa dan tujuan jangka panjangnya ini apa. Kemudian kalian juga mengisi di sini perilaku apa sih yang ingin kalian ubah dari permasalahan kalian masing-masing gitu. Terus yang kedua ini ada kalian bisa menuliskan penyebab atau pemicu perilaku negatif kalian tadi. Nah, terus yang ketiga, perilaku positif apa sih yang ingin kalian tingkatkan. Jadi nanti kalian tulis semua aja di sini gitu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada sih Bu. Jadi semuanya ini dapat lembaran satu-satu Iya. gitu ya Bu. Oke, nah, Ini dibawa pulang gitu berarti ya Bu? ya ini nanti dibawa pulang dan minggu depannya lagi kita bisa melihat apakah perilaku kalian ini ada yang berubah atau tetap gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, dari Mbak Lofi nih, kira-kira Mbak Lofi mau melakukan teknik ini kapan? pulang dari ini Bu. Pulang dari konseling ini. Iya. Oke, berarti setelah pulang dari konseling ini Mbak Lofi mengerjakan teknik ini. Iya. Ya. Oke, jadi jangan lupa kalian minggu depan untuk membawa lembaran kalian masing-masing gitu. Iya Bu. Ya baik Siap, Bu. Baik, Oke. baik Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih, ada cukup. Oke. Saya rasa konseling hari ini sudah selesai ya teman-teman. Iya Bu. Dan waktunya, durasinya juga sudah lewat sebenarnya gitu. Jadi jangan lupa minggu depan untuk ketemu lagi. Ya Iya, baik Bu. Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.